Para saudara yang terkasih, jumpa lagi bersama kami dalam program Stikas Profita. Para saudara, pada sesi minggu lalu kami telah menyinggung Injil di masa Advent yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 35 berupa larangan Yesus untuk tidak tenggelam dalam pesta, tetapi dalam sikap berjaga-jaga. Selain itu, masa Advent adalah masa pertobatan, maka yang sering ditampilkan adalah khotbah-khotbah pertobatan Yohanes Pembaptis atau ramalan-ramalan kenabian Yesaya tentang kedatangan Sang Mesias. Tentu saja semua ini benar, karena masa Advent adalah masa penantian, masa persiapan untuk kelahiran Yesus Sang Raja Damai. Yohanes berkhotbah supaya kita meluruskan jalan bagi Tuhan, lembah-lembah kehidupan kita yang bengkok, lekuk-lekuk harus segera diluruskan. Artinya apa? Artinya bahwa biarlah kita tidak menciptakan halangan-halangan dalam diri kita untuk menerima dan menyambut Sang Mesias itu. Inilah inti khotbah pertobatan Yohanes. Lalu, apakah masa Advent hanya menjadi masa pertobatan? Tentu saja tidak. Masa Advent adalah juga masa penuh sukacita. Mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan tidak berarti orang harus murung lalu menjadi asosial. Tidak demikian. Para saudara ingat ajaran Yesus tentang puasa? Yesus mengatakan demikian, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal ini dapat kita temukan dalam Injil Matius bab 6 ayat 16 sampai 18. Minyakilah kepalamu artinya bahwa hendaknya kita menjalankan puasa bukan dalam kesedihan atau dengan menampilkan muka muram untuk memperlihatkan kepada orang bahwa kita sedang berpuasa, sedang berjuang memerangi nafsu-nafsu daging kita, sedang berjuang melewati pertobatan. Yesus mengajarkan hendaknya hati kita tetap bersukacita meskipun menjalani masa Advent, masa pertobatan sebagai persiapan untuk kedatangan Yesus. Menurut saya, gambaran tentang sukacita di masa Advent seperti gambaran sebuah keluarga yang menantikan kedatangan atau kelahiran anak dalam keluarga tersebut. Tanpa mengecilkan usaha pertobatan kita harus mempersiapkan masa ini dengan sukacita. Advent juga berarti pengharapan. Orang harus berada dalam pengharapan yang besar di masa ini, dan pengharapan ini bukanlah pengharapan yang diiringi dengan duka cita dan ratap tangis, tetapi dalam sukacita. Sukacita yang dimaksudkan di sini bukan dalam sukacita pesta pora, melainkan dalam sukacita karena kedatangan Sang Bayi Penyelamat umat manusia. Para saudara, kita memang harus mempersiapkan diri dengan baik dengan menata hati, pikiran, dan perkataan kita. Itu merupakan sebuah keharusan, tetapi penting juga bagi kita untuk menghayatinya dalam sukacita, dalam keterbukaan dengan sesama, dalam share yang baik dengan sesama. Yesus akan datang ke dunia dan kita akan memperingati kedatangannya itu di hari Natal nanti. Yesus datang ke dunia dalam rupa seorang bayi tak berdaya, berarti bahwa penyelamat itu akan datang. Ini menjadi kado istimewa bagi kita di masa pandemi ini, lebih dari kado-kado Natal lainnya. Penyelamat kita tidak dapat dihitung dengan uang atau emas, atau apa saja yang paling berharga dalam hidup kita. Dia melebihi segalanya. Karena penyelamat itu sangat berharga, mari kita menyambutnya dalam sukacita yang besar dan dalam pengharapan dan kerinduan yang kuat. Semoga saudara mengenal dan mencintai kebenaran sehingga akhirnya diselamatkan. Salam Profita.